Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal. Pada video kali ini, seperti janji Ustadz pada materi video sebelumnya, yaitu tentang jenis bahasa pemrograman, kita hari ini akan coba praktek bagaimana untuk membuat atau menulis program sederhana. Dan yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman visual ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya ada dua pilihan, ada Blockly dan Scratch. Tapi yang akan kita gunakan adalah Scratch ya. Kalian bisa lihat petunjuknya nanti sebagaimana yang ada di buku paket kalian halaman 83 sampai nanti di halaman 86. Baik teman-teman, kita akan langsung mulai saja. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bagi yang mau ingin download, tapi sebenarnya ada versi online-nya juga. Jadi kalian bisa buka browser kalian. Di sini Ustadz menggunakan Google Chrome ya. Kemudian di pencariannya Ustadz tulis Scratch seperti ini. Kemudian Ustadz klik cari, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini untuk alamat websitenya dan bisa kita open atau kita buka link tersebut. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman utama Scratch ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Dan di sini nanti kalian sebenarnya bisa melihat juga contoh-contoh Scratch yang sudah dibuat oleh orang lain ya, karya-karyanya seperti apa sebagai bahan referensi kalian. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu, tapi sebagai catatan teman-teman, jadi Scratch ini bisa dirubah-rubah ya bahasanya ya. Kebetulan di sini bahasa Indonesia, tapi untuk mempermudah dan untuk menyamakan sesuai dengan instruksi atau petunjuk yang ada di buku, Ustadz akan ubah menjadi bahasa Inggris terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kalian bisa scroll sampai ke bawah. Nah, di sini di pilihan bahasa, kalian bisa pilih untuk bahasa Inggris terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti akan berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk memulai membuat pemrograman dengan menggunakan aplikasi Scratch ini, kita pilih dulu untuk create. Ya, kita klik. Nanti akan diarahkan ke halaman ini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita kenal. Nah, ini untuk tutorialnya sebenarnya ada ya teman-teman ya. Tapi kita close saja dulu. Nanti kalau kalian pengen lihat bisa kalian saksikan sendiri ya di rumah masing-masing. Bisa close dulu. Nah, ini kalian bisa perhatikan di halaman 83 ya. Kurang lebih tampilannya hampir sama. Nah, di situ ada beberapa bagian ya. Nah, ada yang disebut yang pertama ada stage. Stage ini nih ya. Kotak ini ya teman-teman ya. Kotak yang ada kucingnya ini. Nah, ini disebut stage. Apa fungsi stage itu? Keterangannya adalah stage adalah tempat untuk melihat cerita, animasi atau game yang telah dibuat. Jadi kalau kalian nanti di sini sudah membuat pemrograman untuk pergerakan dari objek yang ada di sini, nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada juga yang sprite ya. Sprite kalau di sini menunjukkan di objek bergambar kucing ini. Nah, ini disebut sprite. Sprite itu adalah karakter atau objek yang diwakilkan oleh gambar manusia, hewan, benda, dan sebagainya. Nah, karakter awal Scratch ini adalah seekor kucing ya, sama seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada script area. Script area adalah di sini ya, yang kotak yang ada di tengah-tengah tampilan ini disebut sebagai script area. Fungsinya apa? Tempat untuk meletakkan balok-balok. Balok apa? Balok ini. Ya. Balok pemrograman nanti akan kita masukkan sini untuk memprogram pergerakan dari objek atau sprite bergambar kucing ini. Nah, kemudian ada juga script groups. Ya, script group ini yang ini ya teman-teman ya. Jadi ada motion, ada looks, ada sound, ada event, ada control, sensing, operators, variables, and my blocks. Nah, ini adalah yang disebut dengan script group. Apa script group itu? Tempat berbagai balok warna-warni yang berisi kode program sesuai dengan kategori ya. Jadi kategori program seperti apa? Misalkan balok motion, gerakan itu berwarna
biru. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya adalah script blocks. Itu tempat berbagai pilihan balok sesuai dengan kategori yang telah dipilih. Jadi kalau motion itu berwarna teman-teman, berwarna biru ya teman-teman ya. Nah, baik, kita lanjut di halaman 84. Kalian buka halaman 84. Nah, kita akan coba membuat pemrograman untuk menggerakkan sprite atau karakter yang ada di sini teman-teman ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kalian membuat terlebih dahulu algoritma karakter yang akan kalian jalankan. Di situ kalau di buku kalian bisa lihat algoritma karakter berjalan itu karakter 1A, karakter bergerak maju, kemudian B, jika karakter mencapai tepi ya, mencapai tepi atau pinggiran dari tampilan layar ini, atau tadi disebut sebagai stage-nya ya, maka dia nanti karakter tersebut akan berbalik atau memantul ya. Nah, kemudian yang algoritma yang ketiga adalah yang C, jika karakter belum mencapai tepi pentas atau stage tadi, maka karakter terus akan berjalan lurus. Nah, oke, itu algoritmanya ya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah kita membuat bahasa pemrograman visual ini. Ya, tadi kita sudah membuka untuk Scratch-nya. Kemudian kita beranjak ke nomor 3, secara otomatis sprite karakter utama pada Scratch adalah seekor kucing. Nah, kalau kita pengen menggantinya, gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal klik icon choose a sprite yang terletak di bawah state. Yang ini nih, ya teman-teman ya, untuk merubah sprite atau karakter atau objek yang ada pada Scratch ini. Kita klik. Nah, kita samakan terlebih dahulu ya. Kita sekarang beranjak di di halaman 85 nomor 5. Selanjutnya pilih karakter yang kamu suka, misalnya mobil. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kan masih banyak karakter atau kategori dari gambar-gambar yang ada pada Scratch ini untuk sprite-nya. Nah, kita klik saja di bagian search karena kita ingin cari mobil, tulis car. Ya, karena ini kan menggunakan bahasa Inggris, car. Nah, di sini kita pilih yang sesuai dengan yang ada di buku dulu, seperti ini. Nah, ini kan masih ada dua teman-teman ya. Yang kucing tidak kita gunakan, kita klik yang di sini. Nah, kemudian kita buang atau kita delete. Sehingga gambar objek atau sprite-nya itu hanya satu saja, yaitu mobil ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 7 ya teman-teman ya. Untuk menggerakkan mobil ini kamu harus memasukkan kode program yang sesuai dengan cara memilih balok kategori yang sesuai. Sebagai contoh, tombol apa yang akan kita gunakan di keyboard nanti untuk menggerakkan mobil ini. Ya, misalkan kita milih menekan tombol spasi pada keyboard, balok yang sesuai dengan perintah itu adalah balok events ya. Ini ya, kita klik event. Kemudian ini bahasa Indonesianya adalah ketika tombol spasi ditekan, ya, apa yang akan terjadi ketika tombol spasi ditekan ya teman-teman ya. Kita nomor 9, selanjutnya tambahkan blok move 10 steps ya, bergerak 10 langkah. Ada di mana? Nah, karena bergerak itu disebutnya di pergerakan, berarti biasanya ada di motion. Nah, kita ketemu move 10 steps ya. Bergerak 10 langkah, kita tarik ya, kita tempatkan di sini teman-teman. Kemudian selanjutnya halaman 86. Nah, sekarang kita tes dahulu program yang telah kita buat. Benarkah jika sesuai dengan pemrograman, jika kita menekan spasi, maka mobil ini akan bergerak 10 langkah. Kita coba ya. Ustaz tekan di sini tombol spasi, spasi. Nah, ternyata benar ya bergerak ya. Tekan spasi, tekan spasi, tekan spasi, dan seterusnya. Nah, teman-teman, cuman ini ada PR lagi nih teman-teman. Kalau kita klik-klik terus, spasi terus, nah ini ternyata mobilnya lama-lama hilang. Sedangkan tadi di algoritma awal kita yang ada di halaman 84, algoritma karakter berjalan, itu yang B, jika karakter mencapai tepi pentas, maka karakter akan berbalik. Jadi kita akan membuat program bagaimana mobil ini ketika sampai di ujung sini nanti dia akan berbalik arah. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita pilih balok motion ya teman-teman ya. Kita pilih balok motion. Kemudian kita cari yang if on edge bounce ya. Nah, kita klik sini, kemudian kita arahkan ke sini.
kita coba sekali lagi klik dengan menggunakan tombol spasi. Klik, klik. Ya, kita lihat apakah sudah berhasil atau tidak ya. Jadi kita atur yang nomor 12 halaman 86, programmu sudah selesai, akan tetapi tunggu dulu, mengapa mobil dalam posisi terbalik ya. Nah, coba kita tambahkan. Nah ya, oke, berhasil ya. Ini kalau kita tahan spasinya ya, jadi pergerakannya cepat. Kalau kita spasi satu persatu seperti ini, kalau kita tekan terus spasinya, dia pergerakan seperti ini. Berarti kita sudah mampu untuk membuat pemrograman visual untuk menggerakkan objek yang ada pada stage ini ya, atau sprite ini. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ingin menambahkan, ini kan kayaknya polos, kurang asik ya untuk backgroundnya. Nah kita bisa menambahkan background dengan memilih di sini backdrops ya. Nah di sini akan banyak pilihan. Nah, Ustadz karena dia mobil, Ustadz pilih outdoors. Kemudian Ustadz pilih yang ada jalannya mana ya? Yang ini ya teman-teman ya, colorful city. Nah, di sini ada gambar. Nah, kita coba spasi lagi, spasi pergerakannya. Nah, alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Kita sudah membuat pemrograman sederhana, yaitu dengan bahasa pemrograman visual dengan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, kalau teman-teman misalkan bingung dengan bahasa Inggrisnya, juga kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia tadi ya, sebagaimana yang Ustaz sudah sampaikan dengan cara mengklik ini. Klik, kemudian kalian ganti ke bahasa Indonesia. Nah, ini muncul lagi tutorialnya. Nah, kalau pengen coba caranya tadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia, nih, ya, di sini ada mobil. Kemudian kita bikin kejadian dulu. Apa yang harus ditekan ya. Klik tombol spasi. Jika tombol spasi ditekan, maka apa yang terjadi? Gerakannya mobilnya tidak terbalik ya. Rodanya ada di atas gitu. Maka kita atur gaya rotasinya, yaitu kiri ke kanan seperti ini. Lalu sudah selesai. Kita spasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sedikit pengenalan tentang program Scratch. Nah, untuk bagaimana cara membuat pemrograman dengan Scratch untuk pergerakan yang lainnya, sebenarnya banyak contoh atau tutorialnya di YouTube. Kalian bisa saksikan sendiri dan bisa kalian praktekkan. Ya minimal untuk yang ada di buku ini seperti yang Ustadz buat ini, kalian bisa coba di rumah masing-masing dengan menggunakan Scratch yang versi A. Terima kasih, kurang dalamnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.